Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin chicken egg roll ala Hokben. Dan ini tuh bikinnya gampang banget dan bahannya juga cukup mudah. Dan bisa juga untuk dijadikan ide frozen food atau lauk makan anak, tinggal kita simpan aja di freezer. Dan kalau mau tinggal digoreng aja. Nah, langsung aja ke cara membuatnya. Simak videonya sampai selesai. Nah, pertama di sini aku sudah siapkan untuk bahan kulitnya ya. Nah, tinggal di screenshot aja atau nanti akan aku cantumkan di deskripsi box. Nah, ini juga bahan-bahan untuk chicken egg roll-nya. Nah, tinggal di screenshot aja ya. Oke, pertama di sini aku mau bikin untuk kulitnya dulu. Kita masukkan 4 sendok makan tepung terigu, lalu 1 sendok makan tepung maizena, garam, dan kaldu ayam bubuk masing-masing 1,5 sendok teh. Dan ini mau aku aduk dulu sampai tercampur merata. Nah, kalau udah, selanjutnya kita tambahkan air putih sebanyak 180 ml, dan ini kita masukkannya bertahap sambil diaduk. Nah, kita aduk sampai tercampur merata ya, dan tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, kalau udah, selanjutnya kita masukkan 2 butir telur utuh. Lalu ini juga aku mau masukkan mentega yang sudah kita cairkan, ini sekitar 1 sendok makan. Dan aku masukkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Dan ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur merata, di sini juga aku memberi pewarna kuning tua agar hasil si kulitnya nanti lebih cantik. Tapi kalau misalkan gak mau pakai, boleh di skip aja ya. Nah, ini sudah siap kita dadar, atau boleh disaring dulu agar lebih halus untuk tekstur kulitnya. Dan di sini juga aku sudah panaskan teflon. Di sini untuk ukuran teflonnya aku pakai ukuran 22 cm. Langsung aja kita tuang untuk adonannya. Aku tuang sekitar setengah centong. Karena centong yang di sini aku pakai ukurannya agak besar ya. Lalu ini kita masak aja di atas kompor dengan api sedang sampai si bagian permukaan pinggirannya ini mengelupas atau sampai matang ya. Nah, kalau udah, kita pindahkan aja ke piring. Selanjutnya di sini aku mau contohkan lagi satu kali lagi. Kita dadar di atas teflon seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang agak bolong tengahnya, tinggal kita tambah atau kita tambahkan lagi untuk adonannya ya. Dan lakukan sampai adonannya habis. Nah, seperti ini langsung kita pindahkan ke dalam piring. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku dadar, hasilnya itu lebih lentur. Dan ini akan aku sisihkan dulu ya untuk kulitnya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan chopper, lalu kita masukkan daging ayam. Dan untuk dagingnya di sini aku pakai bagian paha dan dada ya, aku campur dan aku masukkan juga untuk perkulitannya. Lalu kita masukkan untuk perbumbuan es batu dan bawang putihnya juga. Dan untuk bawang putihnya di sini aku chopper ya, karena biasanya kalau bawang putih itu kalau kita masukkan utuh biasanya tidak sampai benar-benar halus ya. Lalu ini kita masukkan juga untuk minyak wijen, saus tiram, dan kita tutup dan kita chopper sampai benar-benar halus ya. Atau kalau misalkan kalian gak punya chopper, boleh menggunakan blender. Nah, ini sudah mulai halus.
Dan ini akan aku buka dan ini hasilnya ya setelah kita chopper untuk yang pertama. Selanjutnya aku mau tambahkan juga untuk wortel yang sudah diparut. Lalu putih telur, di sini aku pakai dari 2 butir telur. Dan tepung maizena atau kalau nggak ada tepung tapioka. Dan ini kita chopper kembali ya, cukup sampai merata aja. Dan untuk pemakaian wortel di sini boleh di-skip kalau misalkan nggak suka. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini tuh udah benar-benar halus dan di sini juga aku mau aduk lagi sebentar untuk memastikan perbumbuannya ini sudah benar-benar tercampur merata. Dan ini sudah siap kita isikan dengan kulitnya. Langsung aja di sini juga aku sudah siapkan talenan, lalu ambil 1 lembar kulitnya, lalu kita tata di atas talenannya, lalu kita ambil secukupnya adonan egg roll-nya atau ayamnya ya. Jangan terlalu banyak agar saat kita ngegulungnya ini si kulitnya ini tidak pecah. Secukupnya aja ya. Lalu untuk pinggirannya ini kita lipat, lalu ini dilipat lagi ya untuk bagian ujungnya dan kita gulung. Dan di sini juga aku sudah siapkan ini tuh untuk lemnya ya dari 1 sendok makan tepung terigu yang diberi air sampai teksturnya itu agak lengket. Nah, selanjutnya kita beri di ujungnya dan kita gulung seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya aku mau contohkan 1 kali lagi. Kita ambil 1 lembar kulitnya. Lalu kita beri adonan daging secukupnya. Dan ini sambil agak diratakan untuk adonan dagingnya ya. Lalu untuk bagian pinggirannya ini kita lipat. Nah, untuk caranya ini tidak jauh seperti kita melipat risol ya. Nah, seperti ini lalu kita gulung kembali. Dan kita juga beri lem di bagian ujungnya, fungsinya itu agar si kulitnya ini tidak mudah lepas ya. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai aku isi dan aku gulung. Aku mendapatkan sekitar 9 gulungan ya. Dan ini sudah siap kita kukus. Dan di sini juga aku sudah siapkan steamer, lalu aku beri sedikit minyak dan kita olesi ke seluruh permukaan steamernya ya, agar tidak lengket. Lalu ini kita tata aja untuk egg roll-nya dan akan aku kukus. Atau boleh juga ya dilapisi menggunakan plastik atau daun. Dan untuk bagian yang sisanya itu aku beri alisan dulu pakai plastik, lalu kita tata sisa egg roll di atasnya ya agar tidak lengket. Selanjutnya ini kita tutup dan kita kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Dan ini dia egg roll-nya sudah matang dan ini tuh harum banget ya ke seluruh ruangan. Dan ini aku matikan aja untuk kompornya dan kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin sebelum kita potong. Dan ini sudah benar-benar dingin untuk egg roll-nya ya. Dan hasilnya juga saat kita pegang ini, dia ini lebih padat dan tidak lembek. Dan sudah bisa kita potong atau boleh langsung dimasukkan ke dalam freezer. Nah, di sini aku mau coba potong menyerong. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Kalau pakai wortel itu dia jadi lebih cantik. Tapi kalau misalkan kalau kalian nggak suka, boleh di skip aja ya. Dan di sini juga untuk teksturnya dia ini kenyal ya. Dan tidak lembek juga. Nah, kalau mau dimakan seperti ini juga dia tetap enak. Dan bisa juga kita jadikan untuk ide lauk bekal anak ya.
pasti anak-anak pada suka. Nah, ini dia untuk hasil egg roll-nya setelah aku potong-potong. Dan untuk sisa egg roll-nya nggak aku potong ya, dan akan aku simpan di dalam freezer. Dan ini tuh kuat sekitar 1 bulan di freezer atau bisa lebih ya kalau misalkan nyimpannya itu benar-benar beku. Dan ini untuk hasil semua egg roll-nya. Selanjutnya di sini aku mau coba goreng untuk egg roll-nya ya. Kita panaskan secukupnya minyak goreng. Lalu kalau udah panas, kita langsung masukkan aja untuk egg roll-nya. Dan kita goreng sampai permukaan bawahnya ini agak kecoklatan. Dan kalau misalkan sudah agak kecoklatan untuk bawahnya, jangan lupa kita balik dan kita goreng lagi agar si warnanya ini tetap cantik dan matangnya juga merata ya. Kalau udah, ini langsung aja kita angkat untuk semua chicken egg roll-nya dan kita tiriskan. Nah, ini dia ya, nggak aku goreng semuanya, dan untuk sisanya aku simpan di freezer aja untuk stok makan. Dan ini dia untuk egg roll-nya setelah kita goreng. Tampilannya cantik banget ya. Dan untuk rasanya juga di sini enak banget, gurih, kenyal, dan enak banget pokoknya ya. Dan di sini juga aku mau cobain. Nah, tuh kelihatan banget ya hasilnya itu kenyal sekali. Dan ini tuh sebenarnya nggak jauh ya dengan kita bikin nugget. Cuman kalau nugget itu kan pakai tepung panir, jadi teksturnya itu agak ada crispy-crispy-nya dari luar. Tapi kalau ini lebih garing tapi lembut juga untuk bagian dalamnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat ya. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Dan aktifkan juga untuk loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.